warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan. Pada video ini saya akan menjelaskan materi-materi kalkulus vektor sebelum UTS, yaitu diferensiasi pada vektor. Baiklah, mulai dari konsep yang pertama, yaitu terkait penjelasan skalar dan vektor. Skalar merupakan suatu besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan vektor merupakan suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Untuk membedakan variabel yang merupakan skalar dengan variabel yang merupakan vektor, beberapa literatur akan menuliskan variabel yang berupa vektor dengan huruf tebal. Beberapa literatur lainnya menuliskannya dengan memberikan tanda panah seperti pada slide di atas variabel tersebut. Sedangkan untuk menuliskan besar dari suatu vektor digunakan notasi dengan tanda mutlak sehingga diberikan mutlak di antara vektor ini. Bagian dari vektor terdiri atas titik awal vektor, titik akhir vektor, dan arah panah untuk menunjukkan arah dari vektor tersebut. Pada slide terdapat vektor f di mana titik P merupakan titik awal vektor, titik Q merupakan titik akhir vektor, dan arah panah yang menunjukkan bahwa arah vektor yaitu berasal dari titik P dan berujung pada titik Q. Kemudian vektor digambarkan dengan cara memberikan informasi jumlah langkah yang diambil dari titik awal vektor menuju ke titik akhir vektor melalui sumbu-sumbu dimensi vektor tersebut. Untuk memperjelas hal ini, mari kita kembali pada contoh vektor f. Vektor f berada pada ruang berdimensi 2, sehingga pada vektor f dapat dinyatakan sebagai 2i plus 3j. Pada sistem kartesian, kita mengenal sumbu x dan y, sehingga kita dapat memaknai vektor f sebagai perjalanan dari titik P menuju ke titik Q melalui sumbu-sumbunya, yang mana perjalanan tersebut dapat ditempuh dengan berjalan sebanyak 2 besaran pada sumbu x, dan kemudian dilanjutkan perjalanan sebanyak 3 besaran pada sumbu y, atau bisa juga dengan melakukan perjalanan 3 besaran ke arah sumbu y dan 2 besaran ke arah sumbu x. Perjalanan vektor pada masing-masing sumbu ini disebut komponen vektor. Vektor f adalah vektor 2 dimensi sehingga memiliki 2 komponen, yaitu komponen i dan komponen j. Dengan demikian, apabila kita ingin mencari tahu besar vektor f, kita dapat menerapkan hukum Pythagoras, yaitu pada segitiga ABC berlaku a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c kuadrat. Besar f kuadrat merupakan hasil penjumlahan dari jumlah besaran pada sumbu x dengan jumlah besaran pada sumbu y, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemudian, selayaknya pada besaran skalar, pada besaran vektor juga dapat dilakukan operasi matematika. Operasi penjumlahan pada vektor dilakukan dengan meletakkan titik awal vektor kedua pada koordinat titik akhir vektor pertama. Apabila kita ingin menjumlahkan vektor f kita tadi dengan vektor lain, yaitu vektor g yang dinyatakan dengan 3i plus 2j dan memiliki titik awal di R dan titik akhir di S, maka kita akan meletakkan titik awal vektor g, yaitu titik R, di titik akhir vektor f, sehingga titik R tepat berada pada titik Q atau koordinat R sama dengan koordinat Q. Berikut representasinya. Kemudian hasil penjumlahan vektor atau vektor resultan yaitu vektor baru yang memiliki titik awal pada titik P atau titik awal dari vektor pertama dan titik akhir pada titik S atau titik akhir dari vektor kedua. Vektor resultannya yaitu 5i plus 5j. Konsep yang sama juga berlaku pada pengurangan vektor. Namun pada vektor yang dikenai simbol kurang atau minus, maka arahnya dibalik, yaitu dengan cara membalik titik awal dan titik akhir vektor tersebut. Misal pada operasi berikut, vektor f dikurangi vektor g. F min g sama dengan f plus minus g. Minus g merupakan vektor g yang
arahnya dibalik sehingga titik awal vektor G berada pada titik S dan titik akhirnya berada pada titik R. Berikut representasinya. Langkah berikutnya persis dengan yang telah kita lakukan pada penjumlahan vektor, yaitu meletakkan titik awal vektor G pada titik akhir vektor F, sehingga koordinat titik S tepat berada pada koordinat titik Q. Maksud saya koordinat titik R. Ya, maksudnya koordinat titik R tepat berada pada koordinat titik Q. Vektor resultan dari operasi ini yaitu vektor baru dengan titik awal pada titik P dan titik akhir pada titik R, yaitu vektor minus 1i plus 1j. Kemudian kita masuk ke operasi perkalian vektor. Vektor dapat dikalikan dengan skalar maupun dengan vektor lain. Pada perkalian vektor dengan skalar dapat dilakukan dengan mengalikan masing-masing komponen vektor dengan besaran skalar tersebut. Untuk visualisasi, mari kita kembali pada contoh vektor f kita tadi. Vektor f dikalikan dengan angka 2 yang merupakan skalar akan menghasilkan 4i plus 6j. Kemudian untuk perkalian vektor dengan vektor terdapat dua jenis perkalian, yaitu perkalian dot dan cross. Apa perbedaan dari keduanya? Pertama akan dibahas perkalian dot. Pada perkalian dot, titik awal dari dua vektor yang dikalikan akan diletakkan pada titik yang sama. Apabila arahnya berbeda, salah satu vektor akan diproyeksikan terhadap vektor yang satu lagi, sedemikian rupa sehingga keduanya berada pada satu garis lurus. Kemudian resultan dari perkalian dot adalah besar vektor hasil proyeksi dikalikan dengan besar vektor target proyeksi. Dengan demikian, hasil perkalian dot berupa besaran skalar, dan perkalian dot tidak memperhatikan urutan. Dengan kata lain, f.g sama dengan g.f. Berikut adalah visualisasi dari perkalian dot. Besar vektor f dikalikan terhadap besar vektor g dikalikan dengan cos theta yang berfungsi untuk memproyeksikan salah satu vektor terhadap vektor lainnya. Tidak peduli vektor mana yang diproyeksikan terhadap vektor yang mana, nilai cos theta akan tetap sama karena sudut antara vektor f dengan g sama dengan sudut antara vektor g dengan vektor f. Dengan demikian, resultan dari perkalian dot akan bernilai positif jika sudut antara kedua vektor di bawah 90 derajat. Dan bernilai 0 apabila sudut di antara kedua vektor tepat 90 derajat. Dan akan bernilai negatif apabila sudut kedua vektor di atas 90 derajat. Selain rumus tersebut, ada pun cara untuk mengalihkan perkalian vektor, perkalian dot, yaitu dengan menjumlahkan hasil kali dari masing-masing komponen vektor. Misal, vektor f dot vektor g. Hasilnya yaitu penjumlahan dari perkalian komponen i, yaitu 2 kali 3, dengan perkalian komponen j, yaitu 3 kali 2. Pada praktiknya, perkalian dot dapat digunakan untuk mencari sudut antara dua vektor dengan menurunkan rumus dot product sebagai berikut. Kemudian untuk penerapan lanjutan dapat juga digunakan untuk mencari vektor hasil proyeksi dari suatu vektor ke vektor lain dengan rumus berikut ini. Kemudian masuk ke operasi berikutnya, yaitu perkalian cross. Hasil dari perkalian cross adalah vektor. Berikut ini adalah visualisasi dari perkalian cross. Misal, vektor M dan vektor N adalah vektor yang berada di ruang 3 dimensi. Untuk mengetahui hasil perkalian cross antara vektor M dan vektor N, kita lakukan langkah-langkah berikut. Pertama, kita pertemukan titik awal vektor M dan vektor N. Kemudian, tanpa menghapus vektor yang sudah kita gambar tadi, tambahkan vektor N dengan titik awalnya berada pada titik akhir vektor M. Tambahkan juga vektor M dengan titik awalnya berada pada titik akhir vektor N.
Dengan demikian, titik akhir vektor M kedua bertemu dengan vektor N kedua sehingga membentuk suatu bangun datar segi 4. Vektor resultan dari perkalian cross adalah vektor dengan arah tegak lurus terhadap bangun datar yang kita bentuk tadi dan memiliki besaran sebesar luas bangun datar yang kita bentuk tadi. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, apabila vektor resultan kita merupakan vektor yang tegak lurus terhadap bidang datar, maka ke arah manakah vektor kita? Mana yang jadi bagian atas dari bidang datar kita? Untuk menentukannya, kita dapat menggunakan aturan tangan kanan. Jari telunjuk adalah vektor M, jari tengah adalah vektor N, dan ibu jari kita adalah vektor resultan. Karena hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkalian cross memperhatikan urutan, yaitu M cross N tidak sama dengan N cross M. Berikut ini adalah langkah pengerjaan perkalian cross secara matematis, yaitu dengan cara menyusun kedua vektor dalam suatu matriks dengan baris pertama merupakan ketiga subu, yaitu IJK, lalu menghitung determinannya. Hasil determinan matriks ini berupa vektor. Inilah vektor yang tegak lurus, bidang datar. Kemudian luas bidang datar yang kita bahas tadi dapat dicari dengan menghitung besaran dari vektor resultan ini. Kemudian kita masuk ke turunan vektor. Turunan atau derivatif merupakan salah satu cakupan bidang kalkulus. Operasi turunan dapat dilakukan pada suatu fungsi yang bersifat kontinu, baik fungsi skalar maupun vektor. Misalkan ada fungsi vektor fx sama dengan axi plus bxj, maka turunan fx didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan dfx per dx sama dengan dax per dxi plus dbx per dxj. Pada kalkulus vektor, berlaku aturan diferensial sebagai berikut. F dan G pada aturan diferensial tersebut merupakan fungsi vektor dan H merupakan fungsi skalar. Kemudian C adalah suatu konstanta yang merupakan skalar. Salah satu penerapan kalkulus vektor adalah untuk menentukan kelengkungan kurva yang kemudian dapat digunakan untuk mencari fungsi percepatan suatu benda berupa fungsi vektor dengan komponen percepatan tangensial dan percepatan normal apabila diketahui posisi dari benda tersebut. Di sini vektor R berfungsi sebagai vektor posisi dari suatu benda, kemudian S sebagai fungsi laju saat dari benda tersebut, dan A berperan sebagai fungsi percepatan. Kemudian selain itu, kalkulus vektor juga dapat diterapkan untuk menghitung gradien yang akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Suatu fungsi dapat juga diturunkan secara parsial terhadap variabel tertentu yang terdapat pada fungsi tersebut. Untuk penjelasannya langsung masuk ke contoh saja. Berikut adalah contoh soal yang dapat diselesaikan dengan metode turunan parsial. Langkah pertama yaitu untuk menuliskan persamaan turunan parsial dari soal tersebut. Pada soal, kita disuruh mencari nilai dz per dt. Dengan memanfaatkan aturan rantai, dz per dt dapat kita cari dengan mengalikan dz per dt kali dz per dx kali dx per dt plus dz per dy kali dy per dt. Perhatikan pada notasi diferensial z terhadap variabel-variabelnya, variabel yang ada pada z tersebut, dilakukan turunan parsial. Nah, untuk turunan parsial ini digunakan huruf D yang berbeda sebagai penanda bahwa suku tersebut dilakukan turunan parsial. Kemudian setelah menyusun persamaan untuk dz per dt, sekarang kita kerjakan turunan tersebut satu persatu.
Setelah itu, kita susun ulang persamaan untuk dz per dt. Lalu kita masukkan suku T. Dan inilah penyelesaian untuk dz per dt. Nilai dz per dt sama dengan 40T pangkat 4. Kemudian dalam matematika, istilah medan merujuk pada suatu struktur atau lapangan aljabar yang dapat dioperasikan dan memenuhi aksioma atau syarat tertentu. Dalam ilmu kalkulus vektor, dikenal dua macam medan, yaitu medan skalar dan medan vektor. Perbedaan keduanya sama persis seperti perbedaan pengertian skalar dan vektor, yaitu titik-titik pada medan skalar hanya memiliki besaran, sedangkan titik-titik pada medan vektor memiliki besaran dan arah. Kemudian penerapan konsep diferensiasi vektor seperti yang telah saya singgung sebelumnya, yaitu untuk menghitung gradien. Untuk tujuan tersebut diperkenalkan suatu notasi khusus yang berfungsi untuk melambangkan perhitungan gradien, yaitu simbol del, atau dalam beberapa literatur disebut juga sebagai simbol nabla yang berbentuk segitiga kebalik. Ketika operator del dioperasikan terhadap fungsi berdimensi 1, maka akan memberikan resultan berupa derivatif dari fungsi tersebut. Namun ketika operator del dioperasikan terhadap fungsi medan, maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi tergantung pada penggunaan operator del tersebut. Kemungkinan-kemungkinan tersebut yaitu grad, diff, atau curl. Grad atau gradien merupakan operasi operator del terhadap medan skalar dan akan menghasilkan suatu vektor gradien dari medan skalar tersebut. Diff atau divergensi dan curl atau rotasi merupakan operator del terhadap medan vektor. Operasi diff dilakukan dengan mengalihkan del dot medan vektor, sedangkan operasi curl dilakukan dengan mengalihkan del cross medan vektor. Kita akan membahas satu persatu operasi tersebut. Kita mulai dari operasi grad. Definisi untuk grad yaitu d per dx I plus D per DY. Sehingga apabila terdapat fungsi medan skalar f xy, maka grad f sama dengan df per dx I plus df per dyj. Apabila fungsi medan skalar hanya dependen terhadap variabel x dan y, maka komponen vektor resultan hanya terdiri atas komponen I dan J. Salah satu penerapan dari grad ini adalah untuk mencari bidang singgung untuk suatu persamaan permukaan. Berikut ini adalah contoh dari penerapan tersebut. Pada diagram kartesian terdapat persamaan permukaan Z sama dengan F dependen terhadap P. Dan persamaan bidang singgung dari permukaan tersebut yaitu Z sama dengan T dependen terhadap P, di mana P0 sama dengan X0, Y0. Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita definisikan persamaan bidang singgung T di titik P sebagai berikut. Berikut adalah persamaan tersebut. Persamaan bidang singgung T di titik P. Kemudian kita menghitung gradien fungsi f di titik P sama dengan Z0 dengan mengoperasikan grad terhadap fungsi f. Berikut adalah cara kerja pengoperasian fungsi f, grad terhadap fungsi f. Setelah mendapatkan nilai dari grad f, kita kembali ke persamaan bidang singgung T di titik P di atas tadi. Kemudian kita masukkan nilai grad f, lalu kita masukkan juga nilai x0, y0, dan z0. Untuk x0 dan y0 sudah diketahui dari soal, yaitu x0 adalah 2 dan y0 adalah 0. Sedangkan untuk nilai z0 dapat diketahui dengan cara memasukkan x0 dan y0 ke dalam fungsi awal tadi, yaitu fungsi f ini. Kemudian didapatkan z0 yaitu 2. Dengan memasukkan x2, y0, maka ketemu nilai z adalah 2.
Terus kita masukkan dan ketemu Z sama dengan X plus 6Y. Kemudian, sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya, bahwa div bermakna bahwa kita mengalihkan del dot medan vektor. Sehingga apabila terdapat medan vektor V sama dengan V1I plus V2J plus V3K, maka del dot V sama dengan D per DXI plus D per DYJ plus D per DZK dikali V1I plus V2J plus V3K. Langkah berikutnya, kita mengalihkan kedua komponen tersebut selayaknya perkalian dot sehingga menghasilkan resultan berupa medan skalar, yaitu dVi per dx plus dv2 per dy plus dv3 per dz. Apabila kita ingin mencari divergensi dari medan skalar, maka medan skalar tersebut harus dikalikan terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, dilakukan operasi grad terhadap medan skalar tersebut agar menjadi medan vektor yang merupakan gradien dari medan skalar terkait. Kemudian dikalikan lagi secara perkalian dot dengan del, sehingga divergensi medan skalar dirumuskan sebagai del kuadrat dikali medan skalar. Persamaan ini disebut juga persamaan Laplace. Kemudian, curl pada dasarnya adalah perkalian cross antara del dengan medan vektor. Berarti untuk mengerjakannya, kita perlu membuat matriks dengan baris pertama berupa notasi I, J, K, sebagaimana pada perkalian cross antar kedua vektor. Jika kita memiliki fungsi medan vektor V sama dengan Vxi plus Vyj plus Vzk, maka curl-nya adalah sebagai berikut. Contoh operasi curl adalah sebagai berikut. Misal diketahui V adalah medan vektor, maka dengan melakukan operasi curl berarti kita menerapkan perkalian cross antara vektor del yang memiliki komponen berupa notasi turunan parsial dengan vektor V. Hasil dari perkalian cross tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian kita masuk pada penerapan dari operasi div dan curl ini. Penerapan div dan curl digunakan untuk menganalisis sifat medan vektor. Misal terdapat medan vektor F yang merupakan medan kecepatan suatu aliran fluida. Operasi div terhadap medan vektor F akan memberikan informasi terkait apakah fluida tersebut menyebar atau akan terakumulasi pada titik yang diamati. Jika div F lebih besar dari 0, berarti fluida tersebut akan menyebar. Sedangkan jika div F kurang dari 0, berarti fluida tersebut akan terakumulasi. Berikutnya, operasi curl terhadap medan vektor F akan memberikan informasi terkait berotasi atau tidaknya fluida tersebut. Jika curl F sama dengan 0, berarti fluida tersebut tidak berotasi. Sedangkan jika curl F tidak sama dengan 0, berarti fluida tersebut berotasi. Demikian penjelasan saya terkait materi kalkulus vektor, yaitu diferensiasi pada vektor. Semoga membantu dan sampai jumpa.